Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali bersama saya, Neneng dan Opa Dias, dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 21 Juni 2022. Selamat pagi Opa Dias. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Opa? Luar biasa baik. Ya, semangat selalu ya dan sukacita selalu menyertai Opa. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari Opa Dias tentang salah satu orang kudus, yaitu Santo Aloysius Gonzaga. Baik Opa, mungkin bisa diceritakan siapa Santo Aloysius Gonzaga ini dan bagaimana kisah masa kecilnya, Opa? Baik, Santo Aloysius Gonzaga atau sering juga disebut Luigi Gonzaga atau bahkan orang Indonesia memberi nama Algons dari Aloysius Gonzaga. Ia adalah seorang anak muda Itali, lahir di Lombardia, dan menjadi pemimpin anak-anak muda Katolik. Dari seorang anak pangeran yang bercita-citakan anaknya supaya kelak menjadi seorang perwira yang hebat. Itulah sekedar tentang Algons yang muda. Lalu bagaimana kisah masa kecil selanjutnya, Opa? Ketika berumur kurang lebih 5 tahun, dia sering mengalami teladan-teladan dari para tentara sehingga sikapnya seperti orang-orang keseharian di dalam kehidupan tentara yang berlaku kasar, berbicara dengan kasar, menggunakan kata-kata cacian, makian. Tetapi setelah dia mengerti akan segala kata-kata itu, dia pun kemudian menyesali akan segala sikapnya itu. Walaupun orang tuanya menginginkan dia kelak supaya menjadi seorang perwira yang hebat. Ya, baik Opa. Nah ini saya sempat membaca sekilas tentang kisah Santo Aloysius Gonzaga ini, bahwa dikatakan pernah masuk biara, yaitu biara Serikat Yesus, Opa. Nah itu pada usia berapa dan bagaimana itu kisahnya, Opa? Pada usia yang masih muda, dia sudah mempunyai cita-cita untuk memasuki biara dan hidup di dalam novisiat Serikat Yesus. Walaupun ditentang oleh orang tuanya, tetapi beberapa tahun kemudian orang tuanya juga menyetujui akan cita-citanya untuk menjadi seorang biarawan Serikat Yesus. Di dalam biara itu kisahnya bagaimana, Opa? Di dalam biara dia belajar dan melakukan dengan rela hati segala pekerjaan-pekerjaan yang berat, baik di dapur, mencuci alat-alat dapur yang kotor, kemudian bekerja keras di tempat biaranya dengan suatu cita-cita bahwa dia adalah seorang yang harus dibentuk menjadi seorang yang lebih baik daripada waktu kecilnya yang hidup di dalam sikap-sikap yang tidak benar. Karena dia ingin merubah sikapnya menjadi seorang yang selalu sangkal diri agar menjadi seorang tokoh yang baik di sekitarnya maupun di dalam masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya kisah beliau ini ya. Lalu bagaimana beliau berjuang untuk melayani sesamanya, Opa? Di dalam usianya yang masih muda, di negerinya terjadilah suatu musibah besar, yaitu menyebarnya wabah penyakit pes
yang memakan banyak korban. Nah, dia terlibat di dalamnya untuk melayani siapapun yang dihadapinya, yang ditemuinya, dia melayani sampai kepada mengantar jenazah yang sudah meninggal. Namun di dalam pelayanannya itu mungkin karena kurang taat di dalam situasi penjangkitan, maka dia akhirnya ketularan penyakit dan akhirnya juga ikut menjadi korban. Wow, sungguh perjuangan yang luar biasa ya. Suatu pengorbanan juga yang sangat luar biasa untuk menolong sesamanya sampai beliau sendiri terserang penyakit pes itu ya. Kemudian kisah akhir dari Santo Aloysius Gonzaga ini bagaimana, Opa? Ya, di dalam usia yang masih muda, karena giatnya dia melayani orang-orang yang terserang penyakit pes, dia mengalami ketularan dan akhirnya pada usia yang masih muda, umur 23 tahun, akhirnya dia meninggal akibat serangan wabah penyakit pes. Kemudian arti nama dari Aloysius itu apa, Opa? Nama dari Aloysius atau juga dikatakan Luigi adalah kesatria yang hebat. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa sekalian yang terkasih. Sungguh suatu kisah yang merupakan teladan bagi kita. Nah, baik Opa, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Aloysius Gonzaga, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini di episode selanjutnya. Oke hari ini.